Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji, yang saya hormati coach, yang saya hormati mentor, saya Ajun Komisaris Besar Polisi Ipur Handayani SH saat ini sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 28 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan implementasi proyek perubahan dengan branding Tas Sidik yang berjudul Pengajar Unggul, Pendidikan Maju dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik melalui kerjasama antara SPN dengan LPPM, ULM, dan lembaga pelatihan profesional. Laporan implementasi proyek perubahan ini untuk peningkatan mutu tenaga pendidik di sekolah polisi negara dalam menghadapi tantangan keamanan globalisasi. Kemampuan, kualitas, dan kompetensi dapat dicapai sistem pembentukan secara tepat, akurat, mantap dengan cara mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan setiap sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga pendidik yang unggul dan memiliki kompetensi. Tujuan dan manfaat. Secara internal, SPN Polda Kalimantan Selatan sebagai berikut. Secara eksternal, baik untuk masyarakat maupun stakeholder sebagai berikut. Output dan outcome. Untuk output yaitu adanya SOP, adanya TR petunjuk, melaksanakan studi banding, pelatihan IT, penandatanganan komitmen bersama dan adanya hasil uji kompetensi sehingga menghasilkan outcome peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik. Tahapan perubahan rencana strategis. Project Leader membagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek melaksanakan 10 kegiatan di mana Project Leader menarik poin 6, yaitu adanya surat komitmen bersama atau kerjasama antara SPN dengan LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM, dan poin 7, yaitu terselenggaranya uji kompetensi Gadik yang pada seminar rancangan proyek perubahan sebelumnya ada di jangka menengah dapat dilaksanakan pada jangka pendek. Selain itu, Project Leader juga menambahkan pada tahapan jangka pendek dalam laporan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan saat ini. Pada poin 8, yaitu adanya hasil uji kompetensi para Gadik yang mengikuti uji kompetensi. Poin 9, yaitu melaksanakan kegiatan studi banding ke SPN Polda DIY, SPN Polda Jateng, dan SPN Polda Metro Jaya. Dan poin 10, pelatihan komunikasi yang efektif tenaga pendidik SPN Polda Kalimantan Selatan. Milestone. Milestone terbagi menjadi 3, yaitu milestone jangka pendek. Ada 16 item, untuk milestone jangka menengah dan jangka panjang masing-masing ada 3 item sebagai berikut. Tata kelola proper. Tata kelola proper, Project Leader sangat didukung oleh mentor dan coach serta para tim efektif yang solid. Rencana strategis marketing. Rencana strategis marketing terkait identifikasi pemetaan stakeholder. Ada perpindahan stakeholder dari posisi kuadran latens ke posisi kuadran promoter, yaitu stakeholder Karo SDM, Ketua LPPM ULM, dan Ketua PPAK ULM. Selain itu, perpindahan stakeholder dari posisi kuadran defendants kepada posisi kuadran promoter, yaitu Bakjarlat, Korsis, Korgadik, Subak Renmin, dan BIT TI SPN. Hal ini dipengaruhi dengan adanya dukungan yang sangat kuat dari KSPN sebagai promoter dan pendukung utama dalam penulisan yang dibuat oleh Project Leader. Rencana strategi marketing menggunakan prinsip 4P dan 1C, yaitu place, price, product, promotion, dan customer. Studi banding SPN Polda DIY. Berdasarkan surat dari KSPN Polda Kalimantan Selatan kepada KSPN Polda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B4016 Romawi Dik.2.5.2023 SPN tanggal 18 September 2023 perihal pelaksanaan studi banding di SPN Polda DIY pada hari Selasa tanggal 26 September 2023. Dari data terlihat bahwa jumlah Gadik yang ada di SPN Polda DIY sebanyak 148 orang, sedangkan jumlah Gadik yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi sebanyak 43 orang. Studi banding SPN Polda Jawa Tengah. Berdasarkan surat dari KSPN Polda Kalimantan Selatan kepada
KSPN Polda Jawa Tengah dengan nomor B4029 Romawi Dik.2.5.2023 SPN tanggal 20 September 2023 perihal pelaksanaan studi banding di SPN Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 27 September 2023. Dari data terlihat bahwa jumlah Gadik yang ada di SPN Polda Jawa Tengah sebanyak 231 orang, sedangkan jumlah Gadik yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi sebanyak 65 orang. Studi banding Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat dari KSPN Polda Kalimantan Selatan kepada KSPN Polda Metro Jaya dengan nomor B4009 Romawi Dik.2.5.2023 SPN tanggal 18 September 2023 perihal pelaksanaan studi banding di SPN Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Dari data terlihat bahwa jumlah Gadik yang ada di SPN Polda Metro Jaya sebanyak 178 orang, sedangkan jumlah Gadik yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi sebanyak 33 orang. Grafik hasil studi banding. Dari grafik tersebut terlihat bahwa masih cukup banyak Gadik yang tidak memiliki sertifikasi uji kompetensi sebagai berikut. SPN Polda Kalsel sebanyak 36%, SPN Polda DIY sebanyak 7%, SPN Polda Jateng sebanyak 13%, dan SPN Polda Metro Jaya sebanyak 13% dari jumlah personil di masing-masing SPN. Pelatihan IT. Melaksanakan pelatihan kepada tenaga pendidik di SPN Polda Kalimantan Selatan terkait IT untuk bisa mengoperasikan teknologi yang ada dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik SPN Polda Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023. Penandatanganan komitmen bersama. Kegiatan penandatanganan surat komitmen bersama atau kerjasama antara SPN dengan LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM pada tanggal 19 Oktober 2023 yang dihadiri langsung oleh KSPN Polda Kalimantan Selatan, Ketua LPPM dan Ketua PPAK ULM. Pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi tenaga pendidik untuk diukur apakah layak untuk menjadi tenaga pendidik oleh lembaga LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Aula SPN Polda Kalimantan Selatan. Berikut adalah hasil uji kompetensi Gadik SPN Polda Kalimantan Selatan. Mata pelatihan yang mendukung proper. Ada 3 pelatihan yang diikuti oleh project leader, yaitu penerapan dasar copywriting, menguasai seni berkomunikasi dalam hubungan kerja, membina kerjasama tim. Pelatihan tentang komunikasi yang efektif bagi tenaga pendidik adalah suatu inisiatif yang penting dalam pengembangan kompetensi Gadik. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. Sosialisasi tentang pengembangan kompetensi. Rapat pimpinan dalam pengembangan kompetensi dapat menjadi salah satu alat penting untuk mengkoordinasikan upaya pengembangan dan memastikan kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Peserta didik, pelaksanaan pengembangan kompetensi para Gadik yang efektif memberikan manfaat pada peserta didik di SPN Polda Kalimantan Selatan dan menghasilkan kompetensi baru yang akan berdampak positif pada mereka, di mana peserta didik dilatih berbicara di depan umum dan diskusi di kelas baik secara kelompok maupun debat dalam kelas. Dengan mengikuti pelatihan IT dan uji kompetensi, manfaat yang bisa saya rasakan adalah dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Dan manfaat yang dirasa oleh saya untuk tetap terkini dalam perkembangan dan bidang pendidikan dan materi pelajaran, sehingga saya dapat memberikan informasi terbaru kepada siswa. Manfaat yang saya rasa, saya puas karena dapat memberikan panduan yang jelas dan menciptakan lingkungan belajar yang positif serta menyenangkan, sehingga saya merasa didukung untuk menjadi bintara yang kompeten. Tasidik! Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Potensi, kendala, atau mitigasi. Permasalahan dan strategi mengatasi masalah baik secara internal maupun eksternal.
dan masih ditemukan kendala dan mitigasi, tetapi hal tersebut masih dapat diatasi dengan adanya dukungan dari pimpinan, mentor, dan coach. Adanya kerjasama dan koordinasi tim efektif dengan stakeholder, keterlibatan, persepsi, testimoni stakeholder dalam aksi perubahan dan kesesuaian antara rencana proyek perubahan dengan implementasi, hal tersebut merupakan kunci keberhasilan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah sebagai berikut. Untuk rekomendasi adalah sebagai berikut. Dokumentasi. Berikut project leader sampaikan terkait dokumentasi kegiatan konsultasi dengan mentor, rapat tim efektif, koordinasi dengan stakeholder PPAK ULM, koordinasi dengan LPPM ULM, lampiran surat perintah tim efektif dan surat dukungan dari mentor. Dokumentasi berikut adalah konsultasi dengan coach, surat membangun komitmen bersama, dan surat persetujuan mentor dalam membangun komitmen bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Komisaris Besar Polisi Restika Padamen Naunggulan SIK, KSPN Polda Kalimantan Selatan. Saya AKBP Esa Estu Utama STK, WKSPN Polda Kalsel selaku mentor. Saya Profesor Sunardi SSI MSc PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, MPSI Psikolog, selaku Koordinator Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada AKBP Ipur Handayani Sarjana Hukum sebagai Project Leader dalam proyek peserta PKN 2 tahun 2023 dengan branding Tasidik yang berjudul Pengajar Unggul Pendidikan Maju melalui kerjasama antara SPN dengan LPPM ULM dan Lembaga Pelatihan Profesional. Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik sehingga menghasilkan Bintara Polri yang benar-benar berkualitas. Salam presisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan Tasidik dapat melahirkan insan bayangkara yang profesional sesuai harapan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon saran dan masukan. Demikian proyek perubahan yang Project Leader laksanakan. Sekian dan terima kasih.